seumpamanya mau mencari suri toladan dari sosok seorang Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau seorang nabi, juga seorang raja yang kaya raya, adil, bijaksana. Tentunya ya, kita semuanya tahu bagaimana kehebatan Nabi Sulaiman. Jangankan Nabi Sulaiman, Katibul Sulaiman, sekretarisnya Nabi Sulaiman itu aja luar biasa. Ketika ketahuan bahwa di saat itu yang luar biasa, kebiasaan Nabi Sulaiman ini duduk di singgasana yang kurang lebih seperti yang Anda duduki ini, ya, gampangannya. Tapi kalau kita ini atapnya plafon, ya, banyak hiasan. Kalau atapnya burung-burung yang tertata rapi, terjajar, tersusun rapi di atas. Makanya suatu ketika ya, beliau ini tidak pernah terkena sinar matahari. Kenapa? Karena burung-burung yang berada di atas beliau sangat rapat. Nah, ketika ada yang absen, ada yang tidak hadir saat itu ekor burung, ya, akhirnya beliau tahu ada celah sinar matahari mengenai wajah beliau. Ini menunjukkan bahwa ada burung yang tidak hadir. Akhirnya ditanya, siapa di antara burung yang tidak hadir? Ternyata temannya bilang burung hudhud. Nah, dia, karena kalau burung hudhud yang tidak hadir, wah, pokoknya nanti ketika dia hadir cepat suruh hadir kepadaku. Kalau dia tidak membawa alasan yang tepat, alasannya tidak aku terima, lau a'dzibannahu 'adzaban syadidan, aku akan nyiksanya dengan siksaan yang sadis. Sebagian ahli tafsir menerangkan bahwa siksaan yang dipersiapkan untuk burung hudhud adalah bulunya dicabuti. Nah, dia bulunya dicabuti dalam keadaan hidup. Ya, lain kalau kebiasaan ini ya, abang-abang ulun sini, acil-acil yang biasanya mamburung, biasanya nyapung, ini kan nguliti burung, ya, nyapu di bulu burung, burungnya sudah mati. Nah, ini burung hudhud diancam dalam keadaan hidup mau dicabuti bulunya. Tidak cukup demikian, tidak cukup di situ siksaannya. Setelah dicabuti, dia akan ditaruh di padang pasir, kemudian dikerumuni oleh semut-semut, dan para semut disuruh menggigitnya, menyiksanya. Kepanasan digigit semut. Nah, dia ini apabila burung hudhud tidak membawa alasan yang tepat. Tapi ternyata burung hudhud ketika kembali membawa alasan yang bisa diterima, bahwa kabar baru, ya, kemana kamu kemarin tidak hadir sehingga aku terkena pancaran, ya, sinar matahari. Ternyata burung hudhud bilang, aku ketemu temanku, teman baru, sama-sama burung. Dia bercerita di negeri Sabah. Ya, negeri Sabah ini di Yaman Utara, ya, dekat Ma'rib, yang padang pasir tandus sekali. Di sana ada juga, ya, seorang raja, seorang ratu wanita menguasai beberapa kerajaan kecil, dan herannya dia menyembah bukan yang disembah oleh rajamu, bukan yang disembah oleh Raja Nabi Sulaiman, ya. Akhirnya apa yang disembah? Dia menyembah matahari. Akhirnya dicek, kalau memang benar adanya, maka kamu tidak akan aku siksa. Ternyata betul adanya seorang ratu, yaitu Ratu Balqis, menyembah matahari.
Akhirnya disinilah Nabi Sulaiman mengajak dia masuk Islam dengan cara mengirimkan surat. Ya, walhasil luar biasa ajakan Nabi Sulaiman ditolak. Tapi di saat itu Nabi Sulaiman menulis surat, kemudian mengutus guru untuk mengantarnya. Kebetulan dalam ceritanya, kebetulan kamarnya Ratu Balqis jendelanya terbuka. Jadi burung Hudhud dengan bebas masuk menjatuhkan surat tersebut di dada Ratu Balqis. Di situ ada tulisan Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dari kalimat ajakan masuk ke agama tauhid, ke agamanya Nabi Sulaiman, ya. Dan ternyata disitulah kalimat bismillahirrahmanirrahim ketika dijatuhkan di dadanya Ratu Balqis, di saat itulah meresap ke dadanya, dalam artian Ratu Balqis sudah bisa apa istilahnya mendapatkan barokah kebaikan, lebih dekat untuk mendapatkan hidayah. Tapi karena Ratu Balqis sebagai raja yang membawahi beberapa kerajaan, maka tidak ada salahnya Ratu Balqis mengundang para raja-raja kecil, minta saran kepada mereka. Ini ada ajakan dari seorang Raja Sulaiman yang berada di Palestina. Apakah kita perlu ikuti? Tentunya mereka orang kafir semua, mereka akan menolak. Untuk apa kita mengikuti raja yang tidak jelas? Kita sangat kuat, lebih baik kita serang. Waktu di situ ada salah satu penasehat yang sangat bijaksana, luar biasa bijaksananya. Jangan asal serang, kita tes dulu apakah dia hanya sekedar raja atau dia juga seorang nabi. Kalau hanya sekedar raja, sekuat apapun masih ada kemungkinan untuk bisa kita kalahkan. Tapi kalau seorang nabi, maka tidak ada kesempatan untuk mengalahkannya. Walhasil dites dengan berbagai macam ujian, ya, tes dari Ratu Balqis, ya, dengan mengutus utusan. Bahkan sebagian riwayat menerangkan, ya, sempat mengelabui Nabi Sulaiman. Jadi ada pasukan wanita disuruh berdandan seperti layaknya laki-laki, dan kebalikannya, ya, prajurit laki-laki disuruh berdandan sebagaimana layaknya perempuan, disuruh membawa upeti isinya berbagai macam intan permata. Ini diberikan kepada Raja Sulaiman. Kalau dia menerima, berarti dia seorang raja. Kita menyusun kekuatan untuk menyerangnya. Tapi kalau dia menolak, hadiah dari kita, upeti dari kita, maka perlu kita pertimbangkan dulu. Dia adalah seorang nabi. Ternyata ketika pasukan yang membawa upeti ini sampai di kerajaan Nabi Sulaiman, ternyata Nabi Sulaiman langsung menebak semuanya. Di sini dulu, ya. Ini yang prajurit perempuan silakan istirahat di asrama putra, dan prajurit laki-laki silakan istirahat di asrama putri. Kok kebalik? Ternyata Nabi Sulaiman tahu kebenarannya, ya, luar biasa. Kemudian beliau berbilang, dalam upeti ini ada sekian jamrut, ada sekian, ya, merah delima, ada sekian emas, beberapa ratus keping, semuanya jumlahnya tepat. Akhirnya ketika pasukan ini kembali diceritakan, Ratu Balqis sangat kagum kepada Nabi Sulaiman. Dan yang paling penting, dia bukan sekedar raja, dia seorang nabi, tidak mudah untuk mengalahkannya. Akhirnya Ratu Balqis punya niat untuk berkunjung ke kerajaan Nabi Sulaiman. Kemudian burung Hudhud memberikan kabar lagi, wahai Nabi Sulaiman, raja kami. Ratu
Balkis mau mendatangi kerajaan Anda, apa yang perlu kita persiapkan? Nah, di saat itu Nabi Sulaiman langsung mengumpulkan semua prajuritnya, semua rakyatnya, tidak hanya dari kalangan manusia, tapi juga dari kalangan jin, dari kalangan hewan-hewan, semuanya kumpul. Beliau mengadakan sayembara. Beliau ingin memberikan surprise kepada Ratu Balkis. Sayembaranya adalah, siapa di antara kalian yang hadir di sini yang mampu membawa singgasana Ratu Balkis ke kerajaan ini yang paling cepat? Qala ifritun minal jinni ana atika qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Berkatalah jin Ifrit. Jin Ifrit ini paling kuat, paling cerdas, ya. Kami yang siap, ya, memenangkan proyek ini, ada menangkan tender ini, ya. Tendernya mau direbut oleh jin Ifrit karena dia merasa mampu. Berapa mampumu? Saya mampu membawa singgasana Ratu Balkis sebelum Anda berdiri dari singgasana. Nah, jadi beliau biasanya ya habis subuh seperti ini duduk di singgasana sampai matahari terbit agak tinggi. Ya mungkin kalau isyarat jam 6, mungkin sekitar 3 jam selanjutnya beliau baru berdiri. Dari sekitar jam 9. Nah, ya. Dari jam 6 sampai jam 9. Luar biasa. Yang ada kagum, luar biasa ini. Kenapa? Jalannya jauh dari Yaman Utara di negeri Maghrib, ya. Disitulah tempat singgasananya Ratu Balkis. Ke Palestina memerlukan waktu cuma 3 jam. Luar biasa. Semuanya kagum. Tapi Nabi Sulaiman tersenyum, masih memberikan kesempatan kepada yang lain. Apakah ada yang lebih cepat daripada jin Ifrit ini? Jin Ifrit itu jin yang paling cerdas, ya. Nah, kalau di kalangan Islam mungkin yang liberal itu, ya, cerdasnya cuma menyimpang, gitu, ya. Jadi luar biasa. Ternyata ada yang berkata, "Alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika qabla an yartadda ilaika tarfuk." Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab, berkatalah seseorang yang diberi ilmu kitab, ya, kitab samawi, kitab dari Allah. Mungkin waktu itu masih berupa syuruf, ya. Jadi sebagai riwayat sudah berbentuk Taurat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi orang yang berada di samping Nabi Sulaiman ternyata mengangkat tangan, saya mampu lebih cepat daripada jin Ifrit. Berapa cepat kemampuanmu? Qabla ayyatadda ilaika tarfuk, sebelum mata Anda berkedip. Subhanallah, semuanya takjub. Nah, yang takjub orang bagian aja, ya. Ya. Jadi luar biasa, semuanya heran. Wih, luar biasa, bisa mengalahkan jin Ifrit. Jin Ifrit yang hebat, dia pun bilang, "Wa inni alaihi laqawiyyun amin." Ya, saya dalam melaksanakan tugas tersebut sangat kuat dan bisa dipercaya. Ternyata ada orang yang lebih cepat, bukan dari kalangan jin, tapi dari kalangan manusia. Siapakah dia? Katibu Sulaiman, sekretarisnya Nabi Sulaiman, namanya Asif bin Barkhiyah. Beliau luar biasa. Ternyata bagaimana prakteknya? Nah, kalau jin Ifrit tadi prakteknya mungkin, ya, Nabi Sulaiman duduk santai sampai jam 9, ya. Sebelum jam 9 mungkin setengah 9 barangkali
sehingga sana Balkis mampu didatangkan. Tapi kalau sekretaris Nabi Sulaiman, sebelum Nabi Sulaiman berkedip, bagaimana prakteknya? Wahai baginda Nabi Sulaiman, silakan Anda menghadap ke depan. Setelah menghadap ke depan, tiba-tiba di samping beliau ada bayangan seperti singgasana. Jadi beliau ketika menghadap ke depan belum sempat kedip karena ada bayangan singgasana Balkis, beliau menoleh. Nah, ternyata ada. Atau kalau sebelah kiri, ya, nah sampai kedip, lihat. Nah, ternyata sudah sampai. Jadi mata Nabi Sulaiman belum sempat berkedip, singgasana Balkis sudah datang. Siapa yang mendatangkan? Sekretarisnya yang diberi ilmu kitab. Nah, ini luar biasa. Ini padahal masih kitab di zaman Nabi Sulaiman. Bagaimana dengan kitab Al-Quran? Ya, luar biasa. Karena sohor-sohor di zaman dahulu semuanya terlebur ketik di dalam kitab Zabur. Ketika kitab Zabur diturunkan, sohor-sohor mulai sohor Nabi Adam, sohor Nabi Syekh, dan sohor Nabi-Nabi yang lain terlebur dalam kitab Zabur. Ketika Allah menurunkan kitab Taurat sebelumnya, ya, sohor sebelumnya, dan kitab Zabur terlebur di dalam kitab Taurat. Dan ketika Allah menurunkan kitab Injil, sohor seperti kitab Zabur dan kitab Zabur terlebur dalam kitab Taurat. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil, sebelumnya kitab Zabur, kitab Taurat terlebur di dalam kitab Injil. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, semua sohor kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil terlebur di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada dari umat Rasulullah yang diberi ilmu dari Al-Quran, insya Allah lebih hebat daripada sekretarisnya Nabi Sulaiman. Ya. Jadi luar biasa sekretarisnya Nabi Sulaiman. Sekretarisnya aja seperti itu, apalagi nabinya. Nah, luar biasa. Jadi kalau kita mau niru Nabi Sulaiman, ya kebanyakan